Shalom aleihim, Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini masih menjawab pertanyaan dari grup Pendeta Tritunggal ya. Dari grup Pendeta Tritunggal mereka menanyakan hal ini. Mana ayat Bapa itu kiasan? Ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, Tritunggal itu tidak mengakui bahwa Bapa itu kiasan ya. Bapa kiasan Yesus, Tritunggal tidak mengakui, Katolik juga tidak mengakui, Ortodok juga tidak mengakui, kemudian karismatik Sikarala Marabaraba juga tidak mengakui ya. Mereka tetap mengatakan Bapa itu kekal. Dasar Bapa kekal adalah Yesaya 9 ayat 5. Padahal Yesaya 9 ayat 5 sudah dengan tegas mengatakan bahwa Bapa yang kekal itu seorang putra yang dilahirkan untuk kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Sudah ditegaskan bahwa Bapa kekal itu Yesus Kristus. Allah perkasa itu Yesus Kristus. Raja damai itu Yesus Kristus. Penasehat ajaib itu Yesus Kristus. Ya. Mereka tidak memahami bahwa Raja Damai itu Yesus Kristus, Allah perkasa itu Yesus Kristus, Bapa yang kekal itu Yesus Kristus. Dia berpikir Bapa yang kekal itu ya Bapa itu, Bapa yang sekarang yang oleh Yesus dikatakan misalnya dalam doa Bapa kami, itu dipikirnya Bapa yang kekal. Itulah kesalahannya di situ saudara. Maka kali ini saya akan menjawab pertanyaan mereka dari grup kelompok Pendeta Tritunggal ya. Semua yang masuk grup ini pendeta-pendeta senior, gelarnya juga doktor-doktor semua. Mana ayat Bapa itu kiasan? Nomor 1, Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16 ayat 25. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ya, Yesus sudah mengatakan itu ya. Ya, mereka nggak percaya, ya nggak apa-apa. Kalau mereka percaya sudah menjadi Allah Esa, tidak Tritunggal lagi. Itu mereka kan pendeta-pendeta Tritunggal semua. Nomor 2, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Mengapa aku dan Bapa adalah satu? Karena Bapa itu kiasan. Lalu mereka suka menafsir-nafsir, ya satu itu kan begini begitu gitu ya. Diputer-puter nggak karu-karuan. Padahal aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasanku. Nomor 3, Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia tuh, karena Bapa itu kiasan. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, kamu mengenal Bapakku. Nah, sekarang ini kamu sudah melihat dia ya toh. Sekarang ini kamu sudah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya. Yesus ya ini sama, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa bisa gitu? Karena Bapa itu kiasannya Yesus. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kenapa bisa gitu? Karena Bapa itu kiasannya Yesus. Ya. Yohanes 14 ayat 10. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam kamu. Ya, bisa begini itu karena Bapa itu kiasan Yesus. Nomor 6. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Diutus oleh Bapa dalam namaku, Yesus. Tetapi di Yohanes 15 ayat 6 ini bukti nomor 7. Roh Kudus itu kuutus. Di Yohanes 14 ayat 26 Roh Kudus diutus Bapa. Di Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus itu aku yang ngutus. Kok bisa? Sebab Bapa kiasanku. Bukti nomor 8, Yohanes 5 ayat 37. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat.
Jadi Bapa itu tidak pernah memperdengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Maka Yesus mengatakan, siapa lihat aku, lihat Bapa. Siapa ketemu aku, mengenal Bapa. Ya. Karena memang Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya. Yesus sering bercerita tentang Bapa. Oh, Bapakku itu begini, Bapakku nyuruh begini, nyuruh begitu. Tetapi perkataan langsung dari Bapa tidak pernah ada di Alkitab. Pak, bagaimana dengan Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5? Ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kan suara Bapa, bukan, itu suara Allah Bapa. Ada di dalam 2 Petrus 1 ayat berapa? Ayat 16, 17, 18 sampai ayat 21 ya. Di situ dikatakan bahwa suara dari Allah Bapa, yaitu yang maha mulia ya. Yang maha mulia itu adalah Roh Kudus, karena Petrus mengatakan tidak boleh orang sembarangan menafsirkan nubuat ya. Aku ini menafsirkan, bukan menafsirkan nubuat, menyampaikan perkataan nubuatan itu karena dorongan Roh Kudus. Manusia berbicara atas nama Allah. Jadi Petrus itu ngomong atas nama Allah bahwa Yesus mendapat penghormatan dari Allah Bapa yang maha mulia, yaitu Roh Kudus. Jadi suara inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan adalah suara Roh Kudus, bukan suara Bapa. Kalau suara Bapa nanti nabrak Yohanes 5 ayat 37. Bapa tidak pernah kedengaran suaranya ya. Kemudian bukti nomor 9, Yohanes 5 ayat 23. Siapa yang hormat pada anak, hormat pada Bapa. Ya, karena Bapa itu memang kiasan dari Yesus. Yohanes 5 ayat 22, bukti nomor 10, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi anak yang melakukannya. Ya, karena memang Bapa itu Bapa kiasan, nggak bisa ngomong, nggak bisa menghakimi gitu. Tapi Yesus itu selalu berbicara Yesus itu berbicara tentang Bapa, tetapi Bapa itu sendiri tidak pernah bisa secara langsung gitu, baik memperdengarkan suaranya. Termasuk anak manusia berkuasa mengampuni dosa itu juga bukti bahwa Bapa itu kiasan gitu. Meskipun kamu berdoa Bapa kami, tetapi yang melakukan doamu adalah aku. Yohanes 13 ayat 13 itu juga bukti lain bahwa Bapa itu kiasan. Meskipun dalam doa Bapa kami di situ dituliskan ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami, tetapi yang berkuasa mengampuni dosa itu aku, kata Yesus. Markus 2 ayat 10. Jadi bapak-bapak di dalam grup yang tergabung di dalam grup Tritunggal yang isinya adalah pendeta-pendeta Tritunggal, kelasnya minimal MTH. Di situ terkumpul MTH, doktor, DBS dan lain sebagainya ya. Saya Pendeta Hendy Tandiata jawab nih pertanyaan Anda ya, bahwa mana bukti Allah itu mana bukti ayat Alkitab Bapa itu kiasan, setidak-tidaknya lebih dari 10 gitu. Yang paling penting dari antaranya Yohanes 16 ayat 25, di situ disebutkan Bapa kiasan. Yohanes 10 ayat 30, siapa aku dan Bapa adalah satu. Kemudian 14:7, 14:9, 14:10, siapa kenal aku kenal Bapa, siapa lihat aku lihat Bapa. Ya, terus aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ya. Kemudian 14:26 ini Yohanes semua ya. 14:26, 15:26, Roh Kudus diutus Bapa, Roh Kudusku utus. Kemudian 5:37 itu tidak pernah terdengar suaranya. Kemudian 5:23, siapa hormat pada anak, hormat pada Bapa. 5:22, Bapa tidak menghakimi siapapun ya. Dan lainnya juga hal-hal lain juga, ayat-ayat lain juga mendukung akal ini. Baik, padat, singkat dan clear. Tritunggal memang menolak Bapa itu kiasan, makanya mereka tetap menolak menyembah Yesus. Dia tetap menganggap Bapa sekarang ada di surga dan Yesus bukan Allah. Ini dia ya.
Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Tritunggal itu menganggap Bapa masih ada di surga. Yesus sekarang di surga itu bukan Allah. Ini dia yang jadi masalah, ya. Padahal yang benar adalah Bapa itu kiasan, sudah stop, sudah finish. Rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga tidak lagi doa Bapa kami, tidak lagi nyembah Bapa, tidak lagi baptisan Bapa Anak Roh Kudus, tetapi kelompok Tritunggal ini, grup WA Tritunggal yang isinya dokter-dokter itu, dia menolak. Kenapa menolak? Karena tidak paham, pikirannya tidak paham. Malah Rasul Petrus disalahin, gitu. Petrus kok berani-beraninya membaptis dalam nama Yesus. Terus Paulus juga disalahin. Paulus juga membaptis dalam nama Yesus. Paulus juga disalahin kok membatalkan Taurat, gitu. Paulus juga disalahin kok dia mengatakan aku meneguhkan Taurat karena iman, gitu. Bukan Taurat fisik. Ya, mereka kelompok grup pendeta yang tidak paham Alkitab, gitu. Tetapi yang disalahin para rasul. Rasul disalahin coba. Karena apa? Karena mereka ingin mendirikan kebenaran sendiri. Allah itu 3 katanya. Ya, 3 tapi satu pribadi, 3 dalam satu pribadi, yaitu hakikat katanya. Padahal pribadi sama hakikat itu pergi ke mall, ya, sedang ke mall. Padat, singkat, dan clear. Yang mau ikut sekolah Alkitab, ya, hati-hati, jangan sampai Anda disesatkan oleh grup pendeta kayak begini. Ya, grup pendeta yang isinya dedengkot Tritunggal, ya toh, yang menolak bahwa Bapa itu kiasan. Bapa kiasan sudah finish, dia berpikir Bapa itu kekal, padahal Bapa kekal itu Yesus. Bapa kekal adalah Alfa Omega, ya. Dialah Yesus itu. Ya, kenceng nolak ya. Akibatnya apa? Akibatnya tidak masuk surga loh, Saudara. Jangan ikut ya, Bapak Ibu. Jangan ikut, yaitu pendeta-pendeta yang menolak bahwa Yesus itu Allah, gitu. Mereka itu menolak Yesus Allah, gitu. Dia tetap Allah itu Bapa. Ya. Ya, padahal Bapa kiasan, yaitu Bapa kiasan sudah finish. Sekarang yang berkuasa di surga siapa? Yesus. Lah Bapaknya saja sudah nggak ada kok, masih ngajarin doa Bapa kami, masih ngajarin nyembah Bapa, gitu. Ya, Anda akan binasa kalau mengikut pendeta-pendeta seperti ini. Demi kemurahan Allah, Bapak Ibu Saudara yang ingin sekolah Alkitab, silahkan Anda harus tahu seperti ini. Inilah hebatnya Alkitab, sangat teliti, yaitu diperlukan hikmat Allah untuk paham seperti ini. Yang mau ikut baptisan ternyata di Pamulang maupun Tangerang belum ada kolam renang buka karena PSBB-nya diperpanjang. Jadi baptisan hari Sabtu depan, hari Sabtu ini tanggal 20 maupun Sabtu depannya 17 Juni di Pamulang, 27 di Tangerang, ternyata masih tutup, yaitu masih tutup kolam renangnya, jadi belum bisa dilaksanakan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandata BBS. Haleluya, amin.